Usahakan yang dilihat itu objeknya warna-warna hijau katanya gitu ya. Artinya cahaya yang masuk itu terlihatnya hijau gitu. Kita tidak mau menerima sebuah perubahan. Kita maunya lingkungan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti lingkungan. Inilah sebuah hal yang keliru. Karena nggak akan kita selalu mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di luar diri kita untuk menyesuaikan kita. Tetapi kita mampu sekali, bahkan jauh dari kata mampu, menyesuaikan diri kita dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam kehidupan nyata. Begitu loh maksudnya, ya. Jadi bukan menyesuaikan apa yang ada di luar untuk sesuai dengan apa yang di kepala kita, tapi usahakanlah, ya, maksimalkan agar apa yang di kepala kita ini, pengertian kita, diselaraskan dengan kenyataan. Sama halnya seperti orang bilang, jangan memaksakan dhamma sesuai dengan pikiran kita, tapi paksakan pikiran kita untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dhamma. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kisah di sini sekali lagi menekankan bahwa kita harus bisa mengikuti dan berdamai dengan lingkungan, dengan kenyataan, dengan hakikat kehidupan, bukan menolaknya dan berusaha untuk mempertahankan apa yang kita kehendaki. Apalagi ini sifatnya hukum universal, perubahan, bukan hal yang bisa ditawar-menawar gitu. Meskipun mungkin ada yang bilang, Romo kita bisa kok awet muda, kita perawatan, kita ke salon kecantikan, wajah kita disulap segala macam. Bisa, tapi hanya sekedar manipulasi gitu. Dan itu pun tidak bertahan lama. Relatif itu akan kembali menjadi penampakan asli begitu. Kalau kata orang bilang, usia nggak bohong gitu kan, ya, usia nggak bohong. Meskipun wajah kita dibagusin seperti apa sekalipun, tapi kalau usianya memang kita sudah harusnya lanjut usia, ya dari stamina, dari nafas, semua kelihatan. Artinya adalah sekali lagi, berdamailah dengan perubahan. Ketika teman-teman dan kita semua mampu menerima kenyataan sebagaimana mestinya, bahwa segala sesuatu berubah, disinilah kita akan menemukan arti dari kedamaian dalam kehidupan itu sendiri. Kita bisa menerima segala sesuatu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Disitulah penerimaan ini, hati kita menjadi luas, pikiran kita menjadi terbuka. Kita tidak terbelenggu dengan konsep kita yang kadang-kadang nyeleneh gitu. Semuanya harus sesuai kita, ya. Nggak boleh ada perubahan, harus sama dengan apa yang kita inginkan. Ini akan menjadi bumerang buat kita. Karena toh 2500 tahun yang lalu sekalipun, Guru Agung kita sudah menyatakan semuanya akan mengalami proses perubahan. Apapun itu, siang berganti malam, malam kembali berganti menjadi pagi, siang, sore, dan seterusnya. Usia kita akan terus bertambah, namun di samping itu jatah hidup kita akan berkurang. Itu semua hakikat kehidupan. Sama seperti contohnya yang paling jelas di depan mata kita, situasi pandemi. Ini seringkali mungkin diulas di berbagai kesempatan, namun tidak ada salahnya kita harus memahami kembali bahwasanya apa? Pandemi COVID-19 ini yang berkembang sejak 2019 kemarin, yang booming di Indonesia kalau tidak salah sekitar awal Maret, itu adalah sebuah titik balik begitu, atau lebih disederhanakan, sebuah perubahan suasana yang sebelumnya kita nggak pernah mengalami. Sampai bahkan muncul istilah akhir-akhir kemarin kan, new normal gitu, ya, menerima sebuah kenyataan kenormalan yang baru. Dengan apa? Protokol kesehatan harus berjalan, harus selalu menggunakan masker untuk berpergian, ya, bahkan di dalam ruangan kerja, di dalam kelas dan sebagainya. Untuk apa? Melindungi orang lain dan juga melindungi diri sendiri. Rajin cuci tangan, pola makannya berubah. Yang awalnya sukanya junk food, sedikit-sedikit cepat saji, harus berubah polanya untuk meningkatkan apa? Kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Yang awalnya nggak pernah mau gerak olahraga, sekarang berebut-rebut pada beli sepeda yang harganya mungkin kadang-kadang melebihi dari harga sepeda motor loh.
Ya, bahkan kalau teman saya bilang dulu katanya waktu dia kecil, dia belum punya sepeda, teman-temannya beli sepeda. Dia punya uang sedikit, dia beli sepeda. Tapi teman-temannya udah punya motor. Nah sekarang dia mampu kebeli motor, tapi teman-teman balik lagi punya sepeda. Nah yang menjadi masalah dia bilang adalah, kalau dia beli sepeda hari ini, dia takutnya bulan depan musimnya naik kuda. Katanya gitu ya. Musim kuda, nah dia bingung sendiri gitu. Gimana lagi ngikutinnya? Kan kira-kira begitu. Nah sekali lagi sahabat-sahabat kalian, poin penting dari perbincangan kita yang singkat ini adalah berdamailah dan menerima apapun kenyataan yang nanti kelak tidak bisa kita rubah kembali. Ya seperti COVID saat ini ya, bahwa kita harus menggunakan masker, protokol kesehatan dan sebagainya. Semakin kita tolak, semakin kita tentang, ini akan menjadi bumerang dan kerugian bagi kita sendiri. Buktikanlah bagi sahabat-sahabat sekalian. Karena Sang Buddha sudah jelas membabarkan dhamma mengenai anicca, bahwa segala sesuatu bentukan tidaklah kekal adanya. Kondisi nyaman suatu saat akan berubah menjadi ketidaknyamanan. Kondisi fisik yang sehat suatu saat akan mengalami penyakit. Ya, segala sesuatu yang awalnya kuat, lambat laun dia akan melemah. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mampu memahami konsep ini, menerima konsep ini, ibarat kata peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadilah orang yang sifatnya seperti air, ya. Dia akan mengikuti wadahnya. Nah, di sini jangan sampai disalahartikan. Kalau begitu kita menjadi orang yang lemah, bukan. Kita menjadi orang yang menerima menerima keadaan, pasrah dengan keadaan, bukan ke arah sana konotasinya. Tetapi kita bicara dalam konteks memangnya sesuatu kenyataan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Semakin ditolak apabila itu di luar dari kehendak kita, maka ini akan menjadi kerugian buat kita sendiri. Karena toh sudah terjadi. Ya. COVID ini sudah merajalela, pandemi ini sudah kita lalui beberapa bulan terakhir. Kalau kita tolak terus dengan cara apa? Nggak mau pakai masker, nggak mau ikut protokol kesehatan, menyepelekan penyakit dan sebagainya. Siapa yang rugi? Bukan hanya diri kita bahkan, tapi orang-orang di sekitar kita juga. Nah, poinnya di situ. Apabila kita ingin merubah kondisi yang sudah terjadi yang kurang baik untuk menjadi lebih baik, kunci pertama adalah penerimaan dulu. Dengan menerima kita menjadi tenang, kita menjadi damai, berpikir lebih jernih, berpikir lebih rasional, hingga akan muncullah sebuah solusi. Bukan sebuah hal yang merujuk pada hal yang frustasi begitu loh. Karena bingung mau ngapain, posisinya udah terjepit dan sebagainya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di tengah kehidupan, di tengah kenyataan ini yang harus kita lalui, intinya hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Kita nggak pernah tahu jatah hidup kita sampai hari apa, sampai kapan. Lakukanlah yang terbaik. Do the best, ya. Lakukan yang terbaik. Atau gampangnya, be the best version of you. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Tunjukkan kapasitas kita di mana, kualitas kita seperti apa. Tunjukkan itu semua. Bangun potensi kita, gali potensi kita, kembangkan dan sempurnakan itu. Perubahan kita berdamai, tapi bukan berarti menjadi orang yang tanpa harapan dalam kehidupan. Meskipun perubahan akan terus akan terus berganti begitu, akan terus kita terima, akan merubah segala kondisi begitu. Tapi tetap pegangan kita adalah lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan. Tidak perlu menunggu hari esok, tidak perlu menunggu minggu depan, tidak perlu menunggu bulan depan, bahkan tahun depan. Lakukan yang terbaik hari ini. Ya, karena bagaimanapun sekali lagi, perubahan tidak akan mampu kita rubah. Ketika kita berdamai, kenyamanan dan kebahagiaan adalah sebuah penghargaan untuk kita. Itulah kira-kira sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang mampu menerima kondisi apapun ke depannya dengan ketenangan, dengan ketentraman, bukan dengan kegelisahan dan penolakan yang membabi buta, yang tidak sesuai sedikit akan langsung memuncak-muncak dan sebagainya. Tapi menjadi pribadi yang damai, tenang, bersahabatlah, berdamailah dengan perubahan. Anicca wata sangkara upada wayadamino, upacitua nirojanti,
te sanggupa samosuko sabe sata marantica maring suca marisare tatewahang marisamu natime eta sang sayo. Itu adalah cuplikan dari Angsu Kulanggata yang mana maknanya akan berisi sebuah perubahan, sebuah pelapukan yang awalnya akan ada kelahiran tentu berujung pada kematian. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang keliru, itu murni karena kebodohan saya sebagai seorang manusia. Namun apabila ada hal-hal yang kiranya bermanfaat, itulah dhamma sejati yang senantiasa indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu, saudara-saudari, serta keluarga besar siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Saya Romo Piawadi pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, semoga selalu sehat, bahagia dan sejahtera. Salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.